Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi binatang halal dan haram. Baiklah, kita langsung saja mulainya. Pada KD ketiga di kelas 6, materi fikih, mata pelajaran fikih kita akan belajar mengenai binatang yang halal dan haram untuk dikonsumsi. Apa sih yang dimaksud dengan binatang halal? Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Jenis binatang halal ada 4. Yang pertama adalah jenis binatang ternak yang halal. Jadi kita ada masyarakat yang bekerja sebagai peternak. Ada yang dalam skala besar dan ada yang juga dalam skala kecil, skala besar misalnya peternakan. Kalau skala kecil misalnya hanya memiliki 2 atau 3 ekor saja. Contohnya apa saja binatang ternak yang halal yang hidupnya di darat? Yang pertama sering kita jumpai ada di sekitar kita yaitu sapi, kambing, lembu. Lembu itu mirip dengan kambing tapi agak lebih besar ya. Kuda, kelinci, kerbau, dan sebagainya. Unta juga bisa, kalau ada di Arab itu peternakan unta juga banyak. Ada namanya domba, kalau di Australia banyak sekali domba. Mirip dengan kambing tapi dengan bulu yang lebih lebat. Itu juga binatang, termasuk binatang halal. Yang kedua yaitu jenis binatang yang hidup di air. Yaitu semua binatang yang hidup di air, hukumnya halal untuk dimakan. Contohnya apa saja? Yang pertama yaitu semua jenis ikan. Ikan paus, ikan hiu, ikan cupang tapi yang nggak ada dagingnya ya, yang ada dagingnya saja. Gurami, ikan lele, ikan tongkol, ikan nila, dan banyak-banyak ikan lainnya yang hidup di air tawar maupun di air laut. Ada lagi selain jenis ikan, ada cumi-cumi, ada gurita, ada anjing laut, ada singa laut. Kalau kita mungkin jarang makan gurita, anjing laut, atau singa laut, tapi ada di sebagian daerah-daerah yang mengkonsumsi gurita, anjing laut. Kita mungkin hanya mengkonsumsi yang kita kenal saja, yaitu jenis ikan-ikanan dan cumi-cumi ya. Cumi-cumi kita sering memakannya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu binatang unggas. Binatang unggas ini termasuk binatang halal ya. Contohnya saja yang paling sering kita ketemui binatang unggas yaitu ayam, pitik, angsa, mentok, bebek, burung puyuh, burung dara atau disebut burung merpati, burung terkubur ini mirip burung merpati juga dan lain-lain. Burung emprit itu juga. Pokoknya yang tidak berparuh runcing untuk mencincang daging itu termasuk binatang halal. Selanjutnya yang keempat yaitu bangkai ikan dan belalang. Bangkai ikan dan belalang adalah satu-satunya bangkai yang boleh dimakan. Jadi kalau ada ikan mati, belum kita sempat sembelih, bangkainya masih boleh dimakan. Bu, ikan lele saya mati di kolam. Boleh untuk digoreng. Belalang juga seperti itu. Kita menemukan belalang yang sudah mati, kemudian kita masak atau kita goreng. Boleh. Tapi jenis belalangnya adalah binatang belalang yang hidup di hutan itu, yang sering dijual-jual. Jadi dalam syariat Islam ada 2 jenis bangkai yang halal dimakan dan tidak najis, yaitu yang pertama bangkai ikan dan selanjutnya yaitu bangkai belalang. Kemudian Bu Guru punya contoh binatang halal yang ada di gambar pertama yaitu ya sapi. Sapi ini termasuk binatang halal. Yang kedua kuda. Kuda adalah binatang halal. Selanjutnya ada kelinci, ada unta, dan binatang-binatang yang telah Bu Guru sebutkan tadi, ada ada ayam, ada mentok, ada bebek, ada burung dara, ada jenis-jenis ikan, cumi-cumi, gurita, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke binatang haram. Apa sih binatang haram itu?
Binatang haram adalah binatang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, yes. Baiklah, pada pertemuan kali ini dalam mata pelajaran fikih kita akan belajar mengenai materi halal dan kita akan belajar mengenai materi binatang halal dan binatang haram. Apa sih yang dimaksud dengan binatang halal dan binatang haram itu? Baiklah, kita langsung saja untuk mulai menjelaskan pengertian dari binatang halal dan binatang haram. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini kita akan belajar mata pelajaran fikih dengan materi binatang yang halal dan haram untuk dikonsumsi. Pengertian binatang halal. Apa yang dimaksud dengan binatang yang halal? Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Selanjutnya, jenis binatang halal. Jenis binatang halal itu dibagi menjadi 4. Jenis binatang ternak yang satu yaitu jenis binatang ternak yang halal yang hidup di darat. Contohnya, ada sapi, ada kambing, ada lembu, ada kuda, ada kelinci, ada kerbau, ada domba, ada unta. Kalau domba itu hidupnya di Australia, kalau unta itu biasanya sering diternak di daerah Arab sana. Kalau di lingkungan sekitar kita, kita sering menemui hanya sapi, kambing, kuda, kelinci, dan sebagainya. Yang kedua yaitu jenis binatang hidup di air. Yaitu semua binatang hidup di air hukumnya halal untuk dimakan. Contohnya semua jenis ikan, baik ikan yang ada di laut maupun ikan yang hidup di air tawar. Ikan yang di air tawar contohnya ikan lele yang sering kita ketemu, ikan gurame, ikan nila, ikan apalagi, ikan gabus dan sebagainya. Mujair yang hidup di kali, terus kemudian betik yang ada di sekitar kita, tawes, ada ikan yang hidup di air tambak juga, kemudian yang hidup di air laut, ikan paus boleh dimakan, ikan hiu boleh dimakan, ikan tongkol, ikan layur, dan sebagainya. Selain jenis ikan, ada juga cumi-cumi, gurita, anjing laut, dan sebagainya, itu juga halal untuk dimakan. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu binatang unggas. Binatang unggas itu binatang yang bersayap dan memiliki paruh. Contohnya yang ada di sekitar kita yaitu yang sering sekali kita ketemu adalah ayam, angsa, bebek, mentok, burung puyuh, burung merpati atau burung dara, tekukur, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu bangkai ikan dan belalang. Dalam syariat Islam ada 2 jenis bangkai yang halal dimakan dan tidak najis, yaitu bangkai ikan dan belalang. Jadi kalau kalian punya ikan kemudian mati, ikannya boleh untuk dimakan meskipun belum sempat disembelih. Misalnya kalian punya ikan di kolam, ada ikan gurame atau ikan nila atau ikan lohan atau ikan lele, tiba-tiba ngambang mati. Karena eman boleh untuk dimakan karena tidak najis dan memang bangkai ikan itu halal untuk dimakan. Selanjutnya Bu Guru punya contoh binatang halal. Yang pertama yaitu gambar pertama adalah sapi. Yang kedua kuda, yang ketiga adalah kelinci, yang keempat unta. Untuk binatang lain Bu, boleh ada yang seperti contoh tadi, ada ayam, ada ikan, ada cumi-cumi, ada bebek, ada burung, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan materi mengenai binatang haram. Apa sih binatang haram itu? Binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dimakan karena dilarang oleh Allah dengan alasan akan berpengaruh terhadap jiwa dan raga manusia. Jenis binatang haram ada 2.
binatang haram menurut surat Al-Maidah ayat 3. Sudah diterangkan apa saja di surat Al-Maidah ayat 3 binatang yang termasuk binatang haram. Selanjutnya yang nomor 2 adalah binatang haram menurut sabda Nabi Muhammad SAW. Kita masuk ke binatang haram menurut surat Al-Maidah ayat 3. Yang pertama, bangkai binatang darat. Kalau tadi bangkai ikan dan belalang adalah halal dan tidak najis, yang dimaksud binatang haram dalam surat Al-Maidah adalah semua jenis bangkai binatang darat. Kecuali belalang tadi, bangkai ayam, bangkai sapi, bangkai kambing, dan bangkai binatang halal yang lain, tapi kalau sudah mati sebelum disembelih, maka hukumnya menjadi haram. Yang kedua adalah darah kecuali hati dan limpa. Yang ketiga, daging babi. Yang keempat, binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Di Bali ataupun di India, mereka masih menganut agama selain Islam, contohnya agama Hindu atau Buddha. Dalam agama Hindu atau Buddha, sering sekali mereka melakukan persembahan-persembahan untuk Tuhan mereka katanya. Dan mereka ketika menyembelih hewan itu tidak menyebut nama Allah, jelas binatang itu menjadi binatang haram kalau kita ikut mengkonsumsi. Kalau mereka ya terserah karena mereka bukan orang Islam. Jadi sapi yang paling segar, paling besar itu disembelih untuk persembahan berhala, misalnya dibuang di kawah gunung ataupun dimakan bersama-sama. Kemudian yang kelima yaitu binatang yang mati tercekik. Ada sapi, kemudian masuk di celah, kemudian tercekik, tapi belum sempat disembelih oleh pemiliknya, maka bangkai sapi itu termasuk binatang yang haram. Yang selanjutnya, yang keenam, yaitu binatang yang hidup di dua alam. Yang masih menjadi perdebatan, yang contohnya dua alam itu buaya. Buaya jelas menjadi binatang haram. Yang pertama karena hidup di dua alam, kedua punya gigi taring, dan termasuk binatang buas. Tapi yang masih perdebatan, yaitu kepiting. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Contoh lagi binatang hidup di dua alam yaitu kodok atau katak. Yang kedua komodo, yang ketiga lagi ada yang namanya apa itu seperti empet, cuyu. Kalau di daerah kita bisa dibilang cuyu yang hidup di kali. Dia bisa bertahan hidup di darat, tapi juga bisa hidup di air. Selanjutnya yaitu yang ketujuh yaitu binatang yang mati karena jatuh. Jadi ada binatang yang ditaruh di kandang misalnya, kemudian karena tidak tahu binatangnya jatuh dan kemudian mati. Lah binatang ini hukumnya haram untuk dimakan karena mati sebelum disembelih. Yang selanjutnya binatang yang mati karena ditanduk binatang lain. Misalnya ada pertengkaran antara kerbau atau sapi dengan temannya, kijang dengan temannya. Mereka yang memiliki tanduk bisa saling menyerang dan menyebabkan kematian. Kematian yang disebabkan oleh binatang lain menyebabkan binatang tersebut yang awalnya halal, contohnya sapi, kerbau tadi, tapi karena saling mereka berantem tadi, kemudian mati, maka bangkainya termasuk binatang haram. Selanjutnya binatang yang mati karena dimakan binatang buas. Ada kambing yang digembala di dekat hutan. Kemudian ada harimau yang mengincar kambing tersebut. Harimau makan satu kambing, tapi ada masih makan separuh, sudah ketahuan pemiliknya, jadi harimaunya lari, kemudian meninggalkan separuh tubuh dari kambing tadi. Lah separuh tubuh dari kambing tadi itu menjadi haram untuk kita makan karena tidak disembelih dalam keadaan normal, maka binatang yang mati karena dimakan binatang buas itu separuhnya tidak bisa dimakan dan termasuk binatang haram. Yang terakhir yaitu binatang yang disembelih untuk sesajen atau berhala. Seperti di contoh 4 tadi, ada binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, binatang yang disembelih untuk sesajen atau berhala juga termasuk binatang haram. Kita tidak boleh ikut memakannya meskipun disembelih karena mereka tidak menyebut nama Allah dan sudah diniatkan untuk persembahan patung-patung, berhala, tuhan-tuhan mereka. Selanjutnya, binatang haram menurut sabda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya karena berbahaya misalnya atau karena menjijikkan. Contohnya yang diperintahkan untuk membunuh yaitu ular, tikus, kalajengking, anjing gila, adal, komodo, burung gagak, dan burung elang. Jenis yang kedua yaitu binatang yang diharamkan untuk membunuhnya
kita tidak boleh membunuh hewan ini, tapi kita juga tidak boleh memakannya. Contohnya, semut. Semut kita dilarang untuk membunuhnya, ya. Semut, tapi kita juga dilarang atau diharamkan untuk memakannya. Ada lebah, burung hudhud, dan burung surati. Selanjutnya, binatang yang ketiga yaitu binatang yang bertaring dari binatang buas. Jadi hewan yang bertaring contohnya harimau, beruang, kucing, singa, serigala, anjing, macan tutul, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu binatang yang bertaring dan burung berkuku tajam atau bercakar seperti burung elang, burung hantu, burung raja wali, burung bangkai, burung gagak, kelelawar, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu binatang yang menjijikkan karena termasuk binatang yang buruk dan kotor seperti cacing, kutu busuk, ulat, rayap, kaki seribu, binatang yang memakan kotoran, belatung, dan sebagainya. Pokoknya segala jenis binatang yang menurut kalian menjijikkan itu jelas masuk binatang haram. Selanjutnya Bu Guru kasih contoh binatang haram. Yang pertama harimau. Kenapa harimau itu termasuk binatang haram? Pertama karena harimau binatang buas, memiliki cakar dan juga gigi taring. Kedua burung elang. Burung elang itu jenis unggas tapi memiliki paruh yang tajam dan cakar yang kuat untuk menyobek mangsanya. Jadi burung elang termasuk binatang haram karena burung elang juga memakan bangkai. Jadi termasuk binatang haram juga. Selanjutnya ada binatang semut. Semut tadi adalah binatang yang tidak boleh kita bunuh, tapi kita juga tidak boleh untuk memakannya. Kelelawar juga termasuk binatang haram. Baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya untuk materi ini. Kita ketemu minggu depan untuk materi selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.